Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah pagi ini benar-benar buat saya menggembirakan karena hadir lebih banyak. Insya Allah mudah-mudahan kita disertai oleh malaikat pagi ini. Amin. Dan mengijabah doa-doa kita pagi ini. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu sehat ya, dengan bangun pagi, dengan mungkin tadi ada yang sholat tahajud, ada yang sholat sunnah qobliyah ya. Dan juga sholat subuh berjamaah di masjid ini, dan juga barangkali untuk saya sapa juga ibu-ibu dan bapak-bapak di ruang Zoom ya, walaupun jauh tentunya terus mencoba belajar, karena ilmu agama kalau misalnya kita dalami tidak pernah ada habisnya. Dan kajian ini tentunya perlu kita ulang untuk terus mengingatkan ya, untuk supaya lebih baik kita jadi dari hari ke hari dan mempersiapkan bekal untuk di hari akhir nanti. Sebelum barangkali kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Ilham, kalau boleh saya minta bapak-bapak agak maju ke depan untuk supaya bisa lebih menyimak ya. Kalau bisa lebih maju lagi Pak. Hari ya. Ayo Pak, kalau boleh maju sedikit supaya bisa lebih. Ini hari ini kita membahas mulai surat ketiga ya. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini surat yang bercerita tentang keluarga Ali Imran ya. Ali Imran ini tentang kisah Nabi Yakub ya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ya. Dan keluarga Ali Imran ini kalau tidak salah pernah saya baca ini memang keluarga yang cukup bagus ya untuk kita simak tentang kisah-kisahnya. Jadi tanpa berpanjang kata barangkali kita simak paparan Ustadz Ilham tentang surat Ali Imran ini. Padahal Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga kita semua dapat berkumpul di sini. Semoga kiranya atas segenap langkah yang kita ayunkan dan waktu yang kita luangkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita langsung saja untuk mengkaji surah yang ketiga ini, surah Ali Imran, yang dulunya lebih dari 2 tahun yang lalu pernah kita bahas. Bedanya pada waktu itu kita hanya membahas secara global. Jadi judulnya Ali Imran. Nah, kita melihat apa pesan-pesan penting di surah Ali Imran itu. Sekarang kita masuki bahagian kedua, pendalaman. Masih mengkaji surah Ali Imran, tapi agar lebih fokus
kita bagi dalam 2 subjudul. Jadi kalau dulu temanya adalah berdasarkan judul surahnya. Kalau sekarang surah Ali Imran yang 200 ayat ini kita bagi 2. 100 ayat pertama kita ambil judulnya Zurriyatan Thayyibah. Itulah judul kajian kita pada subuh hari ini. Semoga kiranya kita mendapatkan Zurriyatan Thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Apa itu Zurriyatan Thayyibah? Apa arti penting Zurriyatan Thayyibah? Bagaimana menjadi dan mendapatkan zurriyatan thayyibah, itulah intisari pembahasan kita. Jadi kita fokus kepada apa zurriyatan thayyibah. Apa arti penting zurriyatan thayyibah? Bagaimana menjadi zurriyatan thayyibah dan bagaimana mendapatkan zurriyatan thayyibah. Nah, itu intisari dari kajian ini. Kita mulai dari apa arti zurriyatan thayyibah. Zurriyatan thayyibah artinya keturunan yang baik. Jadi zurriyah itu keturunan yang baik. Kita semua disebut zurriyati Adam, keturunan Nabi Adam. Oleh karena itu kita sebenarnya suatu keluarga besar. Jadi kalau saya punya orang tua saya punya orang tua sampai ke atas nanti, itu ujungnya Nabi Adam. Oleh karena itu, kita semua Allah berasal dari Nabi. Kita semua keturunan Nabi. Kecuali kalau ada yang ikut paham, ada paham yang mengatakan bahwa manusia dari monyet. Kalau itu ada syarat terserah aja. Berarti ayahnya monyet, itu terserah aja. Tapi kita Allah zurriyati Adam. Kita anak cucu dari Nabi. Itulah sebabnya kita nggak boleh menghina sesama manusia. Atas dasar kita keluarga Nabi, kita harus saling menghormati seperti dikatakan di surah 49. Saya minta tolong nanti ada yang baca terjemahannya. Surah 49 ayat 13, satu ayat yang familiar. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu dia. Jadi sudah jelas kita berasal dari seorang lelaki, Adam. Seorang wanita Hawa, dan dari keduanya lahirlah kita semua. Jadi saya dengan Pak Junaid ini saudara sebenarnya. Kalau ditarik ke atas ya, itu saudara. Saudara sama-sama kakek kita Adam sama nenek kita Hawa. Nah, kecuali kalau dia tadi kelompok Darwin, di atas sana gorila gitu, itu lain tuh, kalau itu terserah aja. Tapi kalau kita semua anak cucu Adam. Masalahnya adalah anak cucu Adam ini berhadapan dengan anak cucu iblis. Jadi kita punya musuh bebuyutan. Adam kontra iblis, zuriati Adam kontra zuriati iblis. Itu sebabnya kita perlu memastikan diri kita zuriati Adam. Hati-hati, kita bisa nanti dipengaruhi oleh zuriati iblis seperti Adam telah digoda dan dijerumuskan oleh iblis. Kata-kata anak cucu iblis dikatakan di surah 18. Pada surat 18, itu salah satu rahasia kenapa surah 18 ini setidaknya 1 minggu sekali hari Jumat ini dicas. Karena ada kata-kata penting di sana. Hati-hati dengan zuriati iblis. Seperti tertera di surah 18 ayat 50.
18 surah Al-Kahfi ayat 50 mengatakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Silakan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Hai anak cucu Adam, kalian akan berhadapan dengan anak cucu iblis. Jangan sampai kalian menjadi budak dan tawanan iblis. Oleh karena itu kalian mesti ingat bagaimana menjadi zuriati Adam yang baik. Itulah disebut dengan zuriatan thayyibah. Jadilah zuriatan thayyibah, keturunan yang baik. Demikian pentingnya kalau itu arti ya. Sekarang kita masuk bagian kedua, arti penting. Arti penting zuriatan thayyibah ini dapat dilihat dari doa para nabi. Jadi para nabi itu berdoa, berikan kepada kami keturunan yang baik. Itu doa nabi. Seperti yang tertera di ayat kajian kita, surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Silakan. Ayat 38-nya, di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Silakan. Dapat ya, surat 3 ayat 38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi rupanya zuriatan thayyibah itu bukan saja doa Nabi Zakaria. Dia bahkan doa dari malaikat. Malaikat itu pro Adam. Malaikat sujud kepada Adam itu artinya malaikat diperintahkan Allah untuk membackup zuriati Adam. Dan salah satu bentuk dukungan malaikat kepada zuriati Adam adalah doa mereka. Bukan malaikat sembarangan. Dikatakan malaikat yang mendoakan zuriati Adam ini malaikat ling 1, pemikul arash. Seperti yang tertera di surah 40. Jadi sejarah malaikat sujud kepada Adam itu mengandung makna malaikat diperintahkan Allah membackup anak cucu Adam. Dan salah satu dari dukungan mereka adalah doa mereka dari langit ketujuh. Dari sekeliling arash mendoakan anak cucu Adam, tertera di surat 40 ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu. Silakan. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doanya bersambung. Sambung doanya. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Silakan. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi zuriatan thayyibah bukan saja doa para nabi. Dia doa dari malaikat. Dan malaikat itu bukan saja berdoa, tapi menanti zuriatan thayyibah di surga. Kata malaikat, selamat ya, kalian masuk ke dalam surga. Wahai zuriatan thayyibah, disebutkan di surat 13. Pada surat 13
ayat 23 dikatakan begini. Ya. Itu malaikat bertemu lagi. Tadi kan berdoa. Nanti di surga kata malaikat begini. Ar-Ra'd surat 13 ayat 23. Silakan. Yaitu surga-surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang soleh dari leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Ya, malaikat masuk dari semua pintu mengatakan apa? Mengucapkan apa? Lanjut. Salamun alaikum bima sabartum. Malaikat berkata, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan, surga. Itulah sebabnya kepada kita dititipkan doa. Jadi dalam rangka zuriatan thayyibah berdoa. Jangan lupakan doa ini. Ini tanda orang yang baik. Ini tanda orang yang mendapatkan doa malaikat. Ini tanda orang yang akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan salam dari malaikat. Bagaimana caranya? Resapi doa ini. Allah titipkan kepada kita doa yang bila doa ini kita hayati, maka kita akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga nanti. Apa doanya? Doanya sangat familiar. Tertera di surat 25 ayat 74. Pada surat 25 ayat 74 Al-Furqan dikatakan, Allazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Silakan. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai dari diri kita. Kita zuriyah juga. Kita anak cucu dari Nabi Adam. Jadilah kita panutan dari anak cucu dan keturunan kita. Bacalah doa hayati. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi arti sudah kita jelaskan, artinya keturunan yang baik, arti pentingnya sudah juga kita ingatkan. Demikian pentingnya memiliki zuriatan thayyibah sampai malaikat turun tangan. Apalagi bila diingat zuriatan thayyibah, kenapa perlu? Karena kita anak cucu Adam berhadapan dengan anak cucu iblis. Nauzubillah min dzalik. Sampailah kita kepada bagian yang terakhir, pesan-pesan. Bagaimana menjadi zuriatan thayyibah dan bagaimana mendapatkan zuriatan thayyibah. Melalui 100 ayat. Di bagian pertama di surah Ali Imran ini, di bawah judul zuriatan thayyibah, setidaknya kita mendapatkan 3 pesan penting. Untuk menjadi zuriatan thayyibah dan mendapatkan zuriatan thayyibah, pertama cintai keluarga kita dengan tulus. Cintai semua orang, tapi prioritaskan cintai keluarga kita dengan tulus. Maksud tulus ini bukan cinta duniawi semata, tapi cinta yang abadi sampai akhirat. Kita semua, kenapa Nabi Adam diciptakan di surga? Untuk mengingatkan kita nanti semua ke surga. Dunia ini bukan tempat kita. Kata Allah, dunia ini permainan. Kehidupan baru bermula saat kita di surga. Dunia ini main-main, hanya permainan, senda gurau. Kehidupan dimulai di akhirat. Seperti dikatakan di surah 29 ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan.
Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Akhirat itulah kehidupan sebenarnya. Oleh karena itu, saat kita di dunia ini, cintailah keluarga kita dengan tulus. Cinta yang menembus segala dimensi kehidupan dunia dan barzah. Cinta yang langsung sampai ke akhirat. Itu cinta yang tulus. Kita cinta kepada seorang, tapi kadang-kadang cinta kita di pagi hari lenyap di tengah hari. Cinta kita di malam hari hilang di pagi hari. Itu permainan. Oleh karena itu, pesan pertama, cintai keluarga kita dengan cinta yang tulus, cinta yang tembus sampai akhirat nanti. Kita mempunyai rasa cinta, itu tidaklah salah. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak dulu sampai kini. Itu kata lagu ya. Itu cinta sudah ada. Tapi jangan dunia saja. Itu dikatakan di surah Ali Imran. Pesan pertama ini di 100 ayat Ali Imran bagian pertama tertera di ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Silakan. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya, cinta kepada keluarga jangan main-main. Cinta yang tulus itu hendaknya terus dipertahankan sampai hari kiamat. Makanya Allah sambung, Qul a'unabbi'ukum bi khair. Silakan. Katakan. Ayat lanjutnya 15. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan serta ridho Allah. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, jangan heran keluarga dunia ini cintanya sering tadi dimasuki oleh virus setan, zuriati iblis. Itulah aneh sekali. Orang yang tadi telah demikian berjanji hidup semati, sepiring berdua, itu setelah menikah piringnya pecah memang jadi dua, berantem. Itu kenapa? Intervensi dari zuriati iblis. Nggak suka iblis kita bersaudara, nggak suka dia kita berkasih-kasih dengan tulus kepada keluarga kita. Tidak menjadi rahasia lagi bahwa setiap keluarga akan diganggu oleh iblis, dan itu prioritas pertamanya. Jadi jangan heran kalau ternyata nanti nggak senang sama istri kita, istri nggak senang sama suami, anak benci pada ayah, ayah tak suka pada anak, berantem. Itu solbi. Solbi itu bukan bahasa Arab. Solbi itu soal biasa, itu soal biasa. Singkatan dari soal biasa, solbi, soal biasa. Nah, nggak biasa adalah kalau kita terpengaruh. Ya, saya tanahkan proses itu kita ingat sekali lagi. Bahkan Rasulullah sendiri itu sampai kata Allah, udah ceraikan saja istrimu, sampai begitu. Hai Rasulullah, kalau kamu rupanya sama perempuan ini enggak pas, mengganggu-ganggu, ceraikan aja. Nah, ini bukan nyuruh kita ceraikan ya, tapi untuk mengatakan sulitnya membina rumah tangga yang baik, sulit. Karena ada interaksi, ada intervensi dari zuriati iblis. Oleh karena itu, saat menghadapi yang namanya kebencian, yang menghalangi cinta kita yang tulus, ingat pesan ini. Pesan itu tertera di surat 64. Ayat 14.
Ini sekaligus juga menenangkan pikiran kita. Rupanya kalau tadi kita mengalami kemelut rumah tangga, saling berantem, saling benci, itu solbi. Nah, itu nggak berarti kita nggak beriman. Itu tanda orang beriman, diuji. Surat 64 ayat 14 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati. Itu virus dari zuriat iblis masuk. Bagaimana cara menangkalnya? Lanjut. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi kebencian dan permusuhan di rumah tangga kita, hanya ada 3 langkah yang boleh diambil kalau mau selamat dari zuriat iblis. Pertama, maafkan. Bahasa lainnya, maklumi. Jadi kalau umpanya istri kita itu marah-marah sama kita, maklumi. Dia mungkin capek. Itu. Jangan kita minta dimaklumi juga, jangan, maklumi dulu, maklumi dia. Jadi itu. Jangan dia nggak tahu ya aku gini, jangan, maklumi aja. Itu namanya maaf. Yang kedua, santuni. Santun itu artinya santun. Jangan keluarkan kata-kata yang akan diperalat oleh iblis untuk memancing pertengkaran. Jangan. Itu makanya diam. Katakan kata-kata yang santun. Yang ketiga adalah mohon kepada Allah agar dia diampuni. Maafkan dia ya Allah gitu. Jangan katakan ya Allah, nggak tahan aku ya Allah. Semoga ini perempuan ini langsung kau matikan aja. Hanya begitu doanya. Itu doa itu. Ampuni dia ya Allah. Siapa yang melakukan itu tanda zuriatan thayyibah. Cintanya tulus. Jadi jangan cinta yang separuh hati, yang kena satu lain hal langsung bubar. Itu mau setan. Dia mau bubar keluarga Nabi Adam. Dia ingin agar suami istri itu hancur. Sehingga kalau keluarga hancur, zuriatan gak thayyibah lagi. Anak akan terlantar. Dan itu akan menjadi pasukan iblis untuk menghancurkan dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Allah mengingatkan, nanti di akhirat nanti, itu ada anak-anak lari dari orang tuanya. Boleh jadi suatu keluarga ketika di dunia ini itu kelihatan sangat harmonis. Tapi kalau tidak tulus, itu hanya dunia. Betapa banyak di akhirat nanti, anak-anak tidak peduli sama orang tuanya. Orang tua tidak peduli sama anaknya. Saudara tidak peduli sama saudara. Itu dikatakan di surah 80 ayat 33. Surah 80 berbunyi, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Dapat 80:33. Apabila datang suara yang memekankan dari tiupan sangkakala, artinya hari berbangkit telah terjadi. Lanjut. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Lari, tak peduli lagi. Padahal dulu sangat kompak terusnya. Dari ibu dan bapaknya. Dari ibu dan bapaknya tidak peduli lagi terusnya. Serta dari istri dan anak-anaknya. Apalagi istri sama anak terusnya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kenapa? Karena rupanya dasar kekeluargaannya bukan cinta yang tulus, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Lanjut. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nah, itulah kalau dia cintanya tulus, bukan semata-mata cinta dunia, tapi cinta yang berlanjut ke akhirat. Terusnya. Tertawa lagi gembira ria. Ya. Sampai situ aja. Jadi pesan pertama untuk menjadi zuriatan thayyibah dan memiliki zuriatan thayyibah, miliki cinta yang tulus, bukan semata-mata dunia, tapi untuk bersama sampai akhirat.
Itu satu. Kedua, jaga fitrah diri. Itu kenapa malaikat diperintahkan Allah sujud kepada Adam? Karena Adam manusia. Dia bukan jin. Kenapa iblis nggak bisa mengalahkan Adam? Karena iblis jin. Kita manusia lebih tinggi dari jin. Itu makanya bagaimana mengalahkan Adam, iblis punya strategi. Buat manusia ini nggak jadi manusia. Buat manusia jadi binatang. Jadi lebih tinggi jin dari binatang. Nah, itu. Oleh karena itu jaga fitrah kita. Kita manusia. Zurriyati Adam. Anak keturunan Nabi. Jangan sampai menjadi anak keturunan monyet. Yang itu. Itu dikatakan di surah 95. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silakan. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terus. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu jaga kemuliaan kita. Itulah namanya menjaga fitrah. Fitrah kita itu adalah mulia. Itulah katakan. Itu bukan saja kepada orang-orang yang tadi bergelar nabi, enggak. Yang namanya mulia anak cucu Adam. Untuk semua anak cucu Adam. Ditegaskan di surah 17 ayat 70. Anak cucu Adam terkadang disebut dengan Bani Adam. Surat 17 ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka ke darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Banyak makhluk kami ciptakan, tapi nomor satu, manusia. Dia mempunyai tiupan ruh ilahi. Jaga itu. Allah katakan melalui nabinya bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua dilahirkan dalam fitrah. Fitrah kesucian. Oleh karena itu, jaga fitrah itu. Bagaimana menjaga fitrah? Nah, itu caranya adalah pahami agama dengan baik. Pahami agama. Makanya setan berusaha manusia itu biar aja anak cucu Adam. Tapi jangan beragama. Atau dia beragama. Tapi beragama yang hanya di permukaan. Pahami agama dengan baik. Itulah makanya doa di surah Ali Imran ini yang patut kita perhatikan, doa dari orang tua Maryam. Mari kita lihat doanya, tertera di surah 3 ayat 35. Idh qalat imra'atu Imran. Silakan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku murni untukmu." Maksudnya berkhidmat di Baitul Maqdis. "Maka terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ya Allah, ini yang sedang aku kandung ini ya Allah, aku bernazar, itu artinya dia berjanji akan kujadikan apa yang ada di janin yang ada dalam kandungku itu adalah abdimu ya Allah. Karena memang itu fitrahnya. Rasulullah mengatakan orang tua itu mempunyai tanggung jawab menjaga fitrah itu. Semua bayi lahirnya suci, fitrah. Orang tuanya membuat dia berpaling menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Orang tua bertanggung jawab. Oleh karena itu, setelah nomor satu cintai dengan cinta yang tulus, ditindaklanjuti dengan jaga fitrah. Jaga fitrah keturunan kita. Itu dimulai dengan jaga fitrah kita. Jadi kita jaga diri kita, jaga fitrah, dan ajarkan, perhatikan keturunan kita untuk berada dalam fitrah yang benar. Apa fitrah itu? Gampangnya, ajari dia agama dengan baik.
Itu makanya lanjut ayatnya. Ketika melahirkannya, dia berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia, istri Imran, lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Nah, jangan sampai zuriati setan menggoda dia. Lanjut. Apa yang mesti dilakukan? Maka Allah menerimanya. Dia Allah menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Intinya adalah untuk menjadi zuriatan thayyibah, mendapatkan zuriatan thayyibah. Setelah nomor satu tadi cinta yang tulus, maka yang kedua adalah jaga fitrah, tetap agamanya dijaga. Pelihara, ajarkan dia tentang bagaimana beragama yang baik. Itu yang kedua. Terakhir, ketiga. Yang ketiga, perhatikan. Perhatikan. Tadi dia pertama sudah kita cintai. Apa bukti cinta kita? Kita didik supaya jangan ada intervensi setan. Kita didik dengan pendidikan akidah. Pastikan anak-anak kita memahami agama. Apa setelah itu actionnya yang paling nyata? Perhatikan sholat dan Qur'annya. Dua itu aja. Ajarkan anak kita Qur'an. Ajarkan anak kita sholat. Itu demikian pentingnya sampai Nabi Ibrahim berdoa begini. Ibrahim berdoanya begini. Di surat 14. Pada surat 14 ayat 40 doa Nabi Ibrahim begini. Rabbi ja'alni. Ya, silakan. Surat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Iya. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Itu. Jadi pesan yang ketiga, kita diingatkan Allah, jaga dirimu, hubunganmu kepada Allah lewat sholat. Dan jaga keturunanmu agar tetap sholat. Sholat dan Quran, itulah cara untuk mendapatkan zurriyatan thayyibah. Dan sholat dan Quran itulah yang menjadi program iblis nomor 1 untuk jangan dilakukan manusia. Jadi kalau orang mau sholat, itu dialihkan oleh iblis. Sehingga manusia menjadi sesat. Na'udzubillah min zalik. Kabar buruknya, makin akhir zaman, makin banyak orang gak peduli kepada sholat. Itu dikatakan Allah pada surat 19. Sebagai terakhir, mari kita lihat surat 19 ayat 58. Silakan. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Adam. Zuriati Adam, terusnya. Dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Yeah. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub. Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tunduk, sujud, dan menangis. Zuriati Adam yang zuriatan thayyibah itu mereka intens, sangat perhatian kepada petunjuk Allah, Al-Quran kalau kita sekarang. Dan berikutnya satu lagi, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Akhirnya datang generasi zuriyah yang begini modelnya, 59. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat. Maksudnya generasi penerus zuriyah terusnya. Dan mengikuti keinginannya.
maka mereka kelak akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah sekelumit secara ringkas tentang zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Marilah kita menjadi zurriyatan thayyibah. Marilah kita mendidik keluarga kita, anak-anak kita menjadi zurriyatan thayyibah. Karena zurriyatan thayyibah lah yang akan bersatu nanti di surga dengan keluarga besarnya bersama para nabi yang Allah muliakan, orang-orang soleh. Caranya bagaimana? Setidaknya dari 100 ayat di bawah jujur zurriyatan thayyibah ini kita diingatkan pertama cinta yang tulus, bukan duniawi tapi berlanjut ke ukhrawi. Yang kedua pendidikan agama yang ditanamkan sejak dini seperti Ibu Maryam yang mendoakan bayinya sejak dari janin, sejak dalam rahim. Yang ketiga adalah action sebagai barometer untuk zurriyatan thayyibah. Pastikan diri kita, pastikan keluarga kita adalah keluarga yang cinta pada Quran dan menegakkan sholat. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan ini, di mana di bulan Ramadan ini nuzul Quran, turunlah cinta Quran kepada keluarga kita. Di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah seperti sholat, sehingga ada dikenal dengan istilah sholat tarawih sebagai ciri khas Ramadan. Itu membuat kita kuat untuk melaksanakan sholat. Ramadan dengan keberkahannya mudah-mudahan mengantarkan kita semua menjadi keluarga yang zurriyatan thayyibah, yang kembali fitrah seperti ditandai dengan wisuda Ramadan ini, Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham. Barangkali ada beberapa yang perlu kita tekankan tentang zurriyatan thayyibah. Memang Ali Imran ini kan memang kalau tidak salah Ali Imran itu ada 2 anak ya Ustadz ya. Ada 2 anak. Nah, salah satunya adalah Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Jadi memang ini keluarga yang memang salah satu keluarga yang diberikan keunggulan ya, baik dalam hal dunia dan akhirat. Jadi tadi pesan-pesan penting yang disampaikan dalam surat ini adalah masalah sayangi keluarga, dan keluarga tentunya apalagi keluarga inti kita. Dan juga tadi Ustadz Ilham juga menyampaikan bahwa kita semua adalah keturunan Nabi Adam, jadi kita semua bersaudara. Hingga juga barangkali Allah di surat-surat yang lain juga menyuruh kita untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ini yang juga penting. Terus kemudian menjaga fitrah, juga memperhatikan sholat dan membaca Quran. Barangkali saya memberikan kesempatan untuk barangkali dari bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang barangkali punya pertanyaan, silahkan. Atau dari ruang Zoom barangkali ada punya pertanyaan. Silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi dikatakan hidup di dunia ini sendaguro ya Pak Ustadz. Tapi kita harus memaknai bahwa Allah itu menciptakan selalu dua pasangan. Kalau dikatakan sendaguro, kita harus mewaspadai hidup di dunia ini, harus berhati-hati dan waspada untuk mencari keridhaan Allah. Dan apapun yang kita, amalan apapun sebaik-baiknya amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak sebanding untuk mendapatkan tiket masuk surga kalau tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah itu untuk mendapatkan tiketnya masuk surga, Ustaz? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu bagus ya, bagus pertanyaannya. Jadi memang
Kalau semata-mata amal ibadah kita nggak nendang masuk surga. Surga itu mahal. Pernah saya ingatkan di sini, kalau ingin tahu harga surga, itu di surat Ali Imran di 100 pertama ini dikasih tahu. Kita kalau punya uang seperti ini banyaknya bisa beli surga, tapi belum tentu diterima. Jadi kumpulkan segini, itu kira-kira segitulah harga surga. Tapi kalau kita ajukan belum tentu diterima. Dikatakan di surah 3 ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Silakan. 91. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusannya dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab dan pedih dan tidak memperoleh penolong. Itulah harga fitrah. Fitrah kita beriman itu harganya lebih tinggi dari emas penuh bumi. Cuma dikatakan yang namanya tadi orang dapat berapa? Orang dapat harta 1 T banyak. Itu enggak ada apa-apanya. Emas sepenuh bumi. Ini emas sepenuh masjid ini aja. Capek kita ngitungnya kalau kita jual. Kita punya emas sepenuh ini. Ini emas sepenuh bumi enggak terbayangkan. Itu harga surga. Itu mahal sekali. Pakai amal ibadah, kita sholat. Apa sholat kita? Sholat zuhur 4 rakaat, 3 rakaat tak kemana-mana, 1 rakaat nggak fokus. Jadi sholat kita, apa mau kita banggakan dengan ibadah kita? Itu sholat kita sepanjang waktu nggak berhenti pun belum tentu bisa membayarnya. Oleh karena itu pakai amal ibadah nggak terbeli surga itu. Surga itu dapat kita kena warisan. Orang nggak kerja kok uangnya banyak, warisan. Kita beramal sementara sederhana aja kok dapat surga, warisan. Maka dikatakan surga itu warisan. Untuk mendapatkan warisan itu kunci utamanya adalah hilangkan dari hati kita rasa dengki. Itu tiket nomor 1. Rahasia para nabi yang disebutkan Allah di surat 7. Mulai ayat 42. Pada surat 7 ayat 42 dikatakan begini. Walladzina amanu wa 'amilus solihati la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silakan. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi nggak kita lagi nih, mau surga itu mahal. Oleh karena itu pokoknya 1 hari 18 juz, nggak gitu Allah bilang. Lakukan sederhana saja semampumu. Terusnya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Tapi apa yang membuat itu menjadi mahal ini? Lanjut. Dan kami mencabutnya rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi intinya adalah kasih yang tulus. Itu makanya Zuriyatin Thaubah, kasih yang tulus, enggak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Itulah menjadi program Ramadan. Ramadan ini dalam rangka itu. Kenapa Ramadan baca Quran? Mengkikis segala penyakit, terutama dengki. Kenapa Ramadan itu? Penyakit itu apa? Penyakit yang membuat hati manusia disakit. Itu apa? Sombong. Kata Allah, kau sombong kepadaku. Orang ngasih surat, ngasih WA, itu kau balas, kau perhatikan. Aku ngasih surat namanya Al-Fatihah, nggak kau baca-baca. Mungkin kau baca, kau nggak ngerti.
Nanti kalau orang asing ngasih surat, kau berusaha terjemahkan. Al-Fatihah udah berapa tahun kau baca? Nggak, kau juga ngerti-ngerti. Kau sombong sekali. Tuh. Quran turun artinya cobalah turunkan Quran ke diri kita. Quran menghilangkan penyakit namanya sombong. Cobalah, kau kan tahu lapar itu ya. Lapar, kau lapar. Lapar kan nggak enak lapar. Cobalah kalau nanti setelah Ramadan kau kenyang, ingat orang yang lapar. Coba kasih. Sekarang untuk tanda kau serius, beri zakat fitrah untuk mengatakan. Jadi jangan how to take, how to give. Itu semua intisari ajaran Islam ini. Kasih sayang yang tulus, itu mahal. Cukup satu kasih sayang yang tulus, itu akan mengcover segala-galanya. Makanya Nabi contohkan, pelacur aja. Pelacur itu. Tapi kasih sayang tulus, sedikit aja dia. Ini anjing, ini haus. Ku kasih dia minum, kasih sayang. Allah hargai dengan surga. Nah, tapi jangan salah, nanti ambil ya, jangan distorsi. Kalau gitu kita pelihara anjing ini, jadi germo gitu kan gitu. Itu bukan gitu yang dimaksud, bukan gitu. Maksudnya kasih sayang, konteksnya kasih sayang yang tulus. Itu dihargai Allah. Oleh karena itu orang yang sholat, tapi nggak tulus kasih sayangnya. Kelihatan apa? Dia udah sholat, menghargai anak yatim, tidak mendorong orang yatim. Kata Allah, sholatnya fail. Oleh karena itu, maka yang penting adalah kasih sayang yang tulus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah kuncinya, Pak. Kuncinya itu. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Mas. Dari mana itu? Baik. Silakan Pak. Ada Zilan? Kedengaran? Enggak ya, enggak kedengaran. Putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dalam salah satu ayat disampaikan bahwa lelaki atau seorang suami memaafkan, menyantuni, terus mengampuni. Ya Pak ya. Nah itu kalau dilihat di sini ayatnya memang kayaknya hanya untuk suami atau laki-laki, atau memang karena memang kita ini sebagai khalifah di muka bumi, laki itu adalah khalifah di muka bumi. Di sini hubungannya, padahal istri itu kan kalau misalkan memang Nabi pernah berkata, andaikan manusia boleh menyembah, nah itu istri menyembah ke suami. Tapi di sini lagi-lagi pokoknya di ayat Al-Quran itu lelaki diminta untuk bisa memaafkan. Maksud saya, apakah memang ini caranya setan? Jadi memang lewat istri atau lewat perempuan untuk menggoda para cucu Adam gitu, Pak. Yeah. Ya. Nah, dan fenomenanya ke sini sekarang bagaimana kalau misalkan mereka sekarang banyak lagi perempuan yang memang tidak bersuami, lebih banyak populasinya. Nah itu apakah memang sudah keberhasilan iblis menggoda di dunia ini gitu loh Pak? Intinya ke situ sih. Nah, istrinya mau istri satu gitu, jadi maksudnya boleh apa nggak menikah dengan jadi intinya gini ya. Dalam komposisi itu. Jadi dalam ini ya, laki-laki dan wanita. Itu wanita itu jangan anggap enteng. Wanita itu mitra ilahi. Nanti kita bahas insya Allah pada pertemuan ketika mengkaji An-Nisa. Mitra itu. Jadi Allah menciptakan manusia. Tapi Allah ambil sebagai mitra perempuan. Itu dia. Makanya stempelnya itu namanya rahim. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahimnya dikasih perempuan. Perempuan punya rahim. Laki-laki gak punya rahim. Perempuan punya rahim. Artinya aku ciptakan manusia. Aku pakai tempatmu, kandunganmu, aku namakan rahim untuk mengatakan aku menciptakan manusia melaluimu. Itu makanya itu wanita itu mitra ilahi, nggak boleh sembarangan. Mitra ilahi itu Allah ciptakan manusia. Maka dikasih contoh, nggak usah ada laki-laki. Ini bukan untuk menghina laki-laki ya, tapi kira-kira menyindir kita. Nggak perlu laki-laki, cukup satu wanita. Keturunan bisa lahir.
Maryam. Maryam nggak ada suaminya. Bisa lahir Isa. Nggak perlu laki-laki kalau untuk meneruskan generasi manusia. Perempuan. Satu. Cukup. Sekarang nggak ada perempuan. Laki-laki semua. Tinggal meninggal aja. Habis kiamat. Itu makanya hati-hati dengan wanita. Iblis tahu. Iblis tahu itu. Wanita itu hebat mitra ilahi. Dihancurkannya wanita. Di hadis dikatakan kalau satu wanita hancur, hancur dunia ini. Almar'atu imadul bilad. Wanita itu. Iblis pengen strategi. Digodanya betul. Itulah sebabnya laki-laki diperintahkan Allah punya rahman. Nah, perempuan punya rahim, rahman, tanggung jawab. Tanggung jawab, tapi bukan tanggung jawab harus nyembah dia, enggak. Wanita memperlakukan suaminya sebagai rahman, pelindungku gitu. Bukan untuk disembah, untuk mengatakan dia adalah mitra ilahi. Kita mitra ilahi juga dalam rangka mengawasinya. Tapi Allah ingatkan, hati-hati ya. Kamu mentah-mentah dikasih SK melindungi dia, jangan sembarangan. Lakukan ini. Nah, kita ambil bocoran di surat An-Nisa. Surat 4 ayat 19. Jangan mentang-mentang dapat SK gitu, langsung kita udah sesuka hati. Enggak, SK itu artinya lindungi dia dari setan. Jangan kau yang jadi setannya. Nah, itu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Nah, itu bukan warisan. Kamu lebih hebat. Tunggu, kamu lebih hebat karena SK Allah dalam rangka supaya dia tadi terjauh dari setan. Terusnya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Jangan susahkan dia. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Intinya memperalat. Terus. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Nah, kalau itu baru terusnya. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Harus baik-baik ya. SK untukmu adalah jaga dia baik-baik. Kalau dia nanti ngomel-ngomel, kalau ngomel-ngomel gini, terusnya. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabar. Bersabar ya. Oh nggak suka, dah ceraikan aja, cari yang lain. Nggak gitu. Kalau kamu nggak suka, sabar itu. Terusnya. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Itu dia tugas kita itu. Jadi sepanjang tadi itu wanita kita perlakukan dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau jadi masalah jangan. Nah, kalau kita lihat ke Nabi aja lah ya. Nabi saat menikah dengan Khadijah, dia cuma satu-satunya dan anaknya lahir dari Khadijah itu. Setelah meninggal Khadijah, barulah dia bernikah dengan wanita yang lain dan itu pun alasannya bukan karena seksual, tapi karena strategi. Nah, itu. Jadi dalam rangka dakwah. Itu dia. Kalau kita bisa begitu, nggak apa-apa. Dan Nabi ketika tadi itu turun ayat, kamu Nabi nggak boleh nikah yang lain ya. Cukup itu aja. Secantik apapun perempuan datang, tidak, cuma 4 aja. Dibatasi Nabi itu. Nabi punya kebebasan untuk tadi nikah lebih dari 4. Tapi tiba ayat mengatakan tidak boleh lagi. Dikatakan di surat 33 ayat 52. Pada surat 33 ayat 52 dikatakan, la yahillu lakan nisa'u min ba'd. Tidak halal bagimu Nabi Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu. Dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kau miliki. Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Nah, kira-kira gitulah dia hintsnya ya. Mudah-mudahan kita bijak terhadap wanita, jangan biarkan dia digoda oleh setan. Dan populasi bahwa wanita lebih banyak dari pria memang dikatakan Nabi berbanding 1:50. Itu mendekati akhir zaman. Tapi kabar baiknya, wanita-wanita yang tidak punya pasangan, Allah akan siapkan pasangan yang suci di surga nanti. Nah, karena apa? Di surga nggak ada orang sendirian. Mari kita lihat sekali lagi surat 3 yang sedang kita kaji, ayat 15. Dan tidak semua pasangan bersatu di surga. Jadi, itu artinya bisa seorang nikah,
tapi nanti istrinya surga, suami neraka atau sebaliknya. Tapi yang sendirian di surga tidak ada, itu jaminan Allah. Tidak ada orang yang sendirian di surga. Kalau dia belum menikah dapat pasangan, kalau menikah ternyata cerai, maka dikasih Allah pasangan. Itu dikatakan di surat 3 yang sedang kita kaji ayat 15. Katakanlah, apakah ingin kuberitahukan? Katakanlah, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan untuk mereka pasangan yang disucikan. Pasangan, tidak ada orang yang sendirian. Jadi jangan khawatir. Walaupun sekarang dunia itu permainan aja ya. Kalau sendiri ya nggak ada masalah. Tapi di surga semua berpasangan. Sepertinya waktu sudah habis nih Pak ya, sudah sampai surga ya. Demikian shadaqallahun nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. Mohon maaf, barangkali Bapak yang di Zoom atau Pak Sarir mau menyampaikan sedikit ini sambutan. Singkat saja Pak Junaidi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz yang saya hormati dan yang saya sayangi, Bapak-bapak, Ibu jemaah. Jadi gini, saya lihat ini luar biasa ya. Butiran-butiran sampai kayak ada istilah-istilah yang belum pernah saya dengar. Mitra ilahi itu luar biasa itu Pak. Jadi memang tolong ini Pak Junaidi ada studi club khusus ya edisi kedua ini. Kalau enggak, kita hanya mendapatkan dan kita juga nggak bisa merekam semua. Secara teknologi sudah lengkap Pak. Bahannya dengan YouTube kita bisa ulangi berkali-kali. Banyak hal ya. Jadi ini konsep paripurna luar biasa ya. Tadi Anissa udah dibahas juga ternyata ya dalam waktu hanya beberapa menit gitu ya. Sekali lagi Pak, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang sia-sia karena ingatan kita itu terbatas. Terus terangnya sebelum saya punya dokumennya, ya, angkatan-angkatan sebelumnya, saya lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz selama ini cukup banyak ya. Demikian ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu aja Pak, tolong kita bentuk Pak ya. Jadi tadi jelas sekali itu. Ini kan fitrah ceritanya, bagaimana menjaga fitrah. Intinya kan gitu supaya kita selamat. Tapi demikian dari saya. Jadi tolong Pak, kita bentuk saja ya dan juga harus kita buat dokumentasi Pak. Secara ya situasi sekarang ya, jadi digital juga. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali juga waktu kita yang memisahkan, barangkali kita perlu sholat syuruk dan juga beraktivitas yang lain. Sebagai tambahan info, barangkali hari ini di masjid kita hari ini dan esok ya kita ada pesantren kilat Ramadan, tapi memang tahun ini masih kita inikan untuk anak-anak. Barangkali nanti tahun-tahun ke depan kita akan menyiapkan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk supaya menyiapkan pembekalan. Mohon barangkali dukungannya untuk barangkali kita menjadi lebih siap untuk menyiapkan pesantren Ramadan buat para orang tua, untuk supaya juga timbal balik anak-anak dan orang tua. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak Ustadz Ilham atas kajiannya, atas pengingatnya kepada kita, dan barangkali buat kita semua, barangkali tadi walaupun Ustadz Ilham sampaikan hidup ini senda gurau, memang karena kita sering berpaling ya, sering berpaling dari ayat-ayat Allah bahwa tujuan kita adalah di akhirat. Jadi jangan terus kemudian hanya karena dunia kita meninggalkan hal yang utama, hal yang menjadi tujuan hidup kita, di mana kita diturunkan ke dunia hanyalah untuk beribadah. Gitu ya Ustadz Ilham. Ya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi